Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, guru kita bersama yang kita hormati Kiai Al-Hajj Mufti Ahmad bin Kiai Al-Hajj Nasihin, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada beliau dan manfaat bagi umat. Ketua, Wakil Ketua MUI Kiai Al-Hajj Dzulfiqar yang kami hormati, Wakapolda Brigjen Bapak Jawari yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin tidak ada yang lebih dicintai setelah Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Karena itu tidak ada yang membuat bahagia dan senang setelah mengingat Allah kecuali mengingat Rasulullah. Wa bidzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan menyebut Nabi, dengan bersalawat kepada Nabi, dengan bersalam kepada Nabi, dengan dibacakan maulid Nabi, dengan diceritakan Nabi, majlis akan menjadi indah, kumpulan akan menjadi nyaman. Subhanallah. Itulah hubungan batin antara Nabi yang sangat cinta kepada umatnya dan umat yang dicintai oleh Nabinya. Saudara, kalau kita bayangkan anak dengan orang tua dengan anak, orang tua itu merasa apa yang dibatin oleh anaknya. Kadang-kadang jauh dari pandangan, jauh jaraknya, anaknya sakit, orang tua itu terasa bagaimana yang dirasakan oleh anaknya dari yang di kejauhan tadi itu. Kenapa? Min syiddatil mahabbah, karena cintanya orang tua kepada anak. Berbeda, anak cinta memang kepada orang tua, tapi tidak sekuat cintanya orang tua kepada anak. Itulah bedanya Nabi dengan kita, saudara. Innama ana minkum mithlul walid min ummati, mithlul walid min waladi. Aku ini terhadap kamu itu seperti ayah dan anak. Kecintaannya Nabi kepada umatnya lebih daripada kecintaan orang tua kepada anak, saudara. Sehingga dikatakan ma min syaukatin yushaku ummati illa wa ajidu alamaha.
Shallu alal habib. Tidak ada duri yang menusuk kulit umatku kecuali aku juga merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Begitu hebat cintanya Nabi kepada anda. Karena itu jangan sekali sedikit pun menyakiti umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi merasakan sakit itu semuanya. Jangan menfitnah, jangan mengguncing umatnya Nabi Muhammad. Nabi juga akan merasa diguncing dan akan difitnah, saudara. Cintai umatnya Rasulullah, maka kamu akan terbukti mencintai Nabi. Bahagiakan umatnya Rasulullah, kamu adalah membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara cintanya Nabi kepada kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya berfikir untuk umatnya. Perjuangan beliau berdarah-darah bukan karena minta dibayar atau dihargai, tetapi ketulusan beliau untuk umatnya. Karena beliau tidak ingin satupun di antara umat ini ada yang dimurkai oleh Allah, ada yang disiksa di neraka Allah. Sehingga Nabi tidak punya sedikit pun kesempatan dan tidak berkeinginan sedikit pun untuk membangun rumah. Kenapa? Karena tujuan Nabi adalah bukan ingin bertempat tinggal di tempat yang mewah, tapi semuanya perjuangan untuk keberhasilan umatnya. Sehingga dikatakan tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan ala labinah. Nabi itu meninggal dunia tidak ada pernah menata batu bata untuk membangun rumahnya. Itulah rumah Rasulullah mulai hijrah sampai meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teror, mendapatkan intimidasi, mendapatkan macam-macam rencana pembunuhan, itu semuanya dihadapkan oleh Nabi. Apakah ada untuk program duniawi, jabatan? La, itu semuanya dihadapkan oleh Nabi karena misinya adalah untuk menyampaikan iman demi keselamatan umat manusia. Sampai akhirnya tibalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekati ajalnya, meninggal dunia. Apa yang dipikirkan oleh Nabi? Ternyata yang dipikirkan adalah umatnya. Ketika datang malaikat Israel kepada Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ji'ta gabidan am zaira?" Wahai malaikat Israel, anda datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawa? Malaikat Israel menjawab, jitu zairan wa gabidan in adinta. Aku datang untuk berziarah kepada anda ya Rasulullah, sekaligus mencabut nyawa jika anda berkenan. Lain, saudara. Kalau Israel datang kepada kita nggak pernah untuk ziarah, untuk mencabut nyawa pasti. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad menawarkan, jika kamu berkenan aku cabut nyawanya. Nabi SAW ada sesuatu yang dalam benak pikirannya. Beliau tanya, aina Jibril? Mana Jibril? Mana Jibril? Tidak lama datang Jibril. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man li ummati min ba'di? Siapa yang akan mengurus umatku setelah aku wafat? Bagaimana nanti umatku kalau aku tinggal? Sebenarnya Nabi tahu
Dengan kematiannya dia kembali kepada Tuhan yang mencintainya. Tapi beliau masih berpikir gimana umatnya jika ditinggal. Maka Jibril pun tidak bisa menjawab. Setelah kembali ke hadrat Allah, Jibril datang membawa salam Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Jibril menyampaikan, innallaha yugri'ukas salam wa qal Bashir Habibi Muhammad SAW bi annal jannata muharramun alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan salam kepada anda wahai kekasih Allah, dan Allah berkata, beri kabar gembira kepada kekasihku Muhammad bahwa sesungguhnya aku Allah mengharamkan surga untuk para nabi dan umat mereka sebelum engkau dan umatmu masuk ke surga. Sallu alal habib. Setelah mendengarkan jawaban dari Nabi, jawaban dari Jibril, maka Nabi menyatakan, al-an taba nafsi, sekarang tenang jiwaku, ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, aku pilih ingin dekat dengan Tuhanku, aku milih untuk meninggal dunia untuk lebih dekat dengan Tuhanku. Masih berpikir anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan Nabi untuk masuk surga, beliau tidak mau masuk surga kecuali dengan anda semuanya. Yunsabu lil anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur, kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaih khifata an yub'atha bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Nanti di hari kiamat, para anbiya disediakan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya untuk mereka duduk di atas mimbar dan dihantarkan ke surga. Semua siap masuk surga, seluruh nabi. Cuma mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikosongkan. Tidak, Nabi tidak bersedia masuk surga, tidak duduk, enggak bergerak itu semua mimbar. Karena memang tidak diperkenankan masuk surga kecuali setelah Nabi Muhammad, saudara. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin gablak. Bakal aku ketuk nanti pintu surga, maka penjaga pintu surga berkata, siapa yang di pintu? Aku jawab, aku Muhammad. Maka malaikat penjaga pintu surga berkata, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka sebelum engkau wahai Muhammad. Para anbiya udah duduk di atas mimbar, mereka siap masuk surga. Nabi Muhammad tidak siap masuk surga. Kenapa? Aku khawatir masuk surga sedangkan umatku masih dihisab, ada di mahsyar. Sallu alal habib. Maka Allah memberikan syafa'atul udma kepada Rasulullah. Tahukah anda ketika Allah menegur, madza turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad, apa yang engkau mau untuk aku perbuat kepada umatmu ya Muhammad? Allahumma ajil hisabahum, ya Allah percepat hisab umatku, percepat hisab umatku. Begitu banyak umat Muhammad akhirnya dipercepat hisabnya. Tapi ada sebagian mereka sudah kedahuluan masuk jahanam. Maka itu pun Nabi SAW minta dikeluarkan umat yang ada di jahanam. Sampai malaikat jahanam berkata, ma tarakta
min ummatika li ghadabi rabbika min baqiyah. Muhammad, enggak engkau sisakan segelintir pun daripada umatmu untuk disiksa oleh Tuhanmu. Itulah cintanya Rasulullah kepada antum semuanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bakal akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad, Tuhan kamu anugerah pemberian sampai kamu puas nanti di hari kiamat. Apa diminta? Bidadari. Apa diminta? Surga, kedudukan. La, yang diminta wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan puas nanti di hari kiamat sedangkan masih satu di antara umatku yang disiksa di neraka Allah. Kepuasan Nabi adalah masuk surga bersama anda semuanya. Tinggal anda mau nggak diajak Nabi sampai ke surga. Nabi menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini masuk surga. Alhamdulillah. Semua umatku dijamin masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali kalau dirinya menolak. Kecuali kalau dirinya menolak. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak ini untuk masuk surga bersama anda ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mau taat sama aku masuk surga bersama aku. Waman asani faqad aba. Siapa yang maksiat dengan aku, enggak nurut sama Nabi, dia berarti yang sudah menolak, kata Nabi. Asal nurut sama Nabi masuk surga. Kenapa sih kok kita enggak nurut? Padahal tidak merugikan dunia kita, tidak menjatuhkan martabat kita. Nurut Nabi mulia dunia akhirat. Akhlaknya pasti bagus. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Manusia itu terpuji akhlaknya itu adalah karena mengambil akhlak Nabi Muhammad SAW. Moralnya baik karena mengikuti moral Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat manusia ini tidak mau mengikuti Nabi? Saudara, kita ini jadi umat yang mulia karena Nabi kita mulia. Bi akrami rusli kunna akramal umami. Dengan Nabi yang paling mulia kita dijadikan umat yang paling mulia, sekalipun paling lemah, paling sedikit ibadahnya kepada Allah, sekalipun paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat yang dahulu. Kebanggaan kita dunia akhirat Nabi Muhammad. Karena itu ikuti ajaran Nabi, ikuti ajaran Nabi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ngikutin Nabi kita ini terhormat dunia akhirat. Nih kasih gambaran. Manusia itu diantara kebutuhannya, keperluannya makan setiap hari. Tapi bukan manusia aja yang makan, monyet juga makan. Binatang juga makan. Tapi kita diatur sama Nabi supaya menjadi manusia terhormat. Makan ada aturannya, cuci tangan sebelum makan, menjaga kesehatan. Makan sambil duduk, bahkan posisi duduk diatur sama Nabi. Ada beberapa riwayat, ada Nabi itu posisi duduknya seperti orang tasyahud akhir, cuma lutut ditempelkan sama lutut. Ada yang diangkat kakinya, yang satu dibuat untuk tempat duduk pantatnya. Itu dalam posisi apa? Memperkecil perut supaya makan yang nggak banyak. Dan itu sehat untuk badan. Diatur juga makan dengan tangan kanan, dengan doa. Bahkan para sahabat meriwayatkan seberapa banyak Nabi itu mengunyah makanan. Kemudian doa setelah makan, begitu juga minum dengan duduk,
minum dengan tangan kanan, doa sebelum minum, minum dengan 3 nafas, tidak dengan doa setelah minum diatur. Kalau monyet, kalau binatang nggak pakai aturan. Mana ada monyet cuci tangan dulu? Makan mau berdiri, mau duduk, mau jalan, mau bergelantungan. Makan dengan tangan kiri. Kalau ngikuti Nabi, kita punya aturan, terhormat. Aturan itu yang membuat manusia berbeda dengan binatang. Karena itu nanti awas, hati-hati kalau ada orang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, berarti seperti monyet. Nggak ngikuti aturan Nabi. Begitu juga masuk rumah, begitu juga naik kendaraan. Alhasil, kapan Anda mengikuti Nabi, Anda akan menjadi manusia terhormat. Ikuti Rasulullah, dan itu akan membuat Anda sampai masuk surga Allah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdir oleh Allah memang tidak bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Tapi kita bisa menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad, berkhidmat dengan Nabi Muhammad. Lewat siapa? Lewat umatnya. Kapan kita khidmat kepada umatnya Nabi, berarti kita khidmat kepada Nabi mereka. Masya Allah. Seorang soleh, dia sakit, tapi dia tetap berdakwah. Tetap dia tadi itu menyelesaikan hajatnya manusia, umatnya Nabi ini. Ditegur, inti ini sakit, inti istirahat. Kata dia, enggak. Apa yang membuat kamu begini? Kata dia, saya kepingin Nabi saya bahagia. Kalau saya bisa membahagiakan umatnya, berarti Nabi mereka akan bahagia. Allahu Akbar. Ada murid cinta sama gurunya, kemudian dia berkhidmat sama gurunya. Apakah harus mijetin guru? Apakah harus ada di kamar guru? Enggak, saudara. Sekalipun dia memelihara ayam guru, membersihkan kandang ayam guru, itu bukan berarti khidmat kepada ayam, tapi itu adalah bentuk khidmat kepada guru. Begitulah juga kita khidmat kepada Nabi, kita khidmat kepada umatnya Nabi. Jangan anak anggap ini suku ini suku itu. La, semua umatnya Rasulullah dicintai oleh Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang layak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mereka yang diharapkan oleh Nabi Muhammad masuk surga dengan beliau. Karena itu khidmati mereka semuanya. Allah, sallu ala Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, karena itu kita ini sekarang ini menghadiri maulid ini sebenarnya tidak sebanding dengan kemuliaan Nabi, tidak sebanding cintanya kita dengan kecintaan Nabi kepada kita. Jangan dianggap ini berlebihan, terlalu berlebihan. Mananya berlebihan? Ya, karena Anda puji-puji Rasulullah. Muji Nabi itu bentuk ibadah, nyaci Nabi itu kufur. Tidak menghormati Nabi itu adalah kufur. Menghormati Nabi itu kekuatan iman. Enggak ada keterlaluan, kecuali kalau meyakini Nabi itu adalah Tuhan, anak Tuhan, dewa. Kalau muji Nabi, apapun yang kamu nisbatkan kepada Nabi dari kemuliaan pasti pantas. Mau kamu katakan apa? Nabi itu pemimpin dunia akhirat. Memang iya. Nabi itu paling mulia dunia akhirat. Memang iya. Nabi itu adalah kekasih Allah. Memang iya. Nabi itu paling utamanya para nabi. Memang iya. Fa in wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin
wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Inti nisbatkan kepada Nabi apa kemuliaannya, pasti pantas, karena keutamaan Rasulullah nggak bisa dibatasi oleh mulut manusia. Allah aja memuji Nabi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam Al-Quran, penuh dengan pujian Nabi. Sehingga Syekh Abdurrahman Dibai menyatakan apa? Wa ma'asa an yuqala fi man wasafahul Qur'an wa araba an fadailihi Tauratu wal Injilu wal Zaburu wal Furqan. Apa kira-kira ucapan pujian yang bisa dihaturkan kepada seorang yang dipuji oleh Allah dan diterangkan sifatnya dalam Alkitab, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran? Idallahu athna billadhi huwa ahluhu fama migdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah aja memuji Nabi, apa nilai pujiannya manusia, saudara? Dengarkan bagaimana Allah memuji Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Pujian itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian itu. Pujian itu semuanya. Enggak sedikit. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Itu pujian kepada Nabi. Banyak sekali. Karena itu enggak ada salahnya kita muji Nabi. Namanya aja sudah Muhammad, namanya aja sudah Ahmad, namanya aja Rauf, Rahim. Itu pujian. Muhammad itu dari hamada yuhammidu tahmidan. Hamida yahmadu memuji, hamada yuhammidu litaktsir wa takrir, selalu memuji. Qata ayak ta'u memotong, qata ayuqatti'u banyak memotong-potong. Hamada yuhammidu banyak memuji. Muhammad manusia yang paling banyak dipuji oleh Allah. Namanya sudah pujian. Ahmad isim tafdhil. Kabir besar, akbar paling besar, saghir kecil, asghar paling kecil. Ahmad paling banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, beliau adalah makhluk yang paling banyak dipuji oleh Allah. Wa Ahmad, dan makhluk yang paling banyak muji Allah Subhanahu wa taala. Sallu alal habib. Namanya aja sudah Muhammad, namanya Ahmad, belum Rauf, Rahim. Wah, banyak sekali. Karena itu nggak salah kalau muji Nabi, nggak salah kalau muji Nabi Muhammad SAW. Baca maulid Nabi. Kenapa? Di Al-Quran itu banyak cerita-cerita yang Allah ceritakan bagaimana proses penciptaan Nabi Adam dan bagaimana Nabi Adam sampai turun ke dunia. Bagaimana ceritanya Nabi Nuh sampai akhirnya tadi diceritakan naik bahtera dengan beberapa orang, 80 orang, dengan hewan dan macam-macamnya. Bagaimana Nabi Hud, bagaimana Nabi Soleh, bagaimana Nabi Ibrahim. Komplit bagaimana Nabi Musa sebelum lahir, waktu lahir dihanyutkan ada di kali. Sampai bagaimana Nabi Musa menemui Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Bagaimana Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud diceritakan. Masa kita nggak boleh menceritakan Nabi, mendengarkan ceritanya Nabi? Model. Ya kan di hadits, ente kalau baca Bukhari, baca Muslim, baca Tirmidzi, baca Ibn Majah, baca Nasai, baca itu semuanya perlu puluhan tahun. Bagaimana ulama-ulama cerdas dulu tadi itu.
cerita Nabi dari beberapa riwayat dijadikan cuma dibaca bisa setengah jam, bisa ada 1 jam. Yang diambil dari riwayat-riwayat. Nggak ada masalah kan. Lah kalau orang-orang suruh hatam semuanya hadits ini, siapa yang bisa? Dengan diselah-selahi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi, masya Allah, nikmat. Dibuka dengan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, khusyuk kita membaca salawat kepada Nabi. Kemudian salam kepada Nabi SAW, ya Nabi salam alaika. Wah, itu perintah Tuhan sebetulnya. Inti sholat, coba sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, inti hatam Quran dalam setiap rokaatnya. Tapi setelah tasyahud nggak salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan, dalam tasyahud nggak salam sama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sah sholatnya? Nggak sah sholatnya. Wajib salam kepada Nabi, salam langsung. Bukan doakan salam aja, salam langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Padahal dalam sholat, coba kalau langsung kepada selain Nabi. Ada orang kita salam, assalamu alayka Ustaz Taufik, batal. Tapi kalau kepada Nabi, wajib, nggak batal. Hanya khusus sama Nabi. Sama Nabi yang lainnya, batal. Perintah Tuhan itu dalam sholat. Wakif di luar sholat, nggak ada masalah. Salam sama Nabi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun umat nih memberikan salam kepada aku kecuali ruhku dikembalikan di jasadku untuk aku menjawab salamnya. Sallu ala Nabi. Apa nilai salamnya kita kepada Rasulullah? Yang berharga itu loh. Jawabannya Nabi memberikan salam kepada kita, saudara. Kenapa harus berdiri? Nggak ada masalah berdiri. Orang berdiri dipermasalahkan. Saya mau tanya, sholawat dan salam kepada Nabi itu zikir apa enggak? Zikir atau bukan? Zikir, sholawat dan salam kepada Nabi. Allah memuji berzikir sambil berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mau duduk juga boleh, mau terlentang tidur juga boleh, tapi Allah mendahulukan qiyaman karena lebih ta'zim. Nah kok dosa masuk neraka gara-gara berdiri? Karena itu udahlah, sudahi masalah-masalah begini. Kalau ada yang keliru, bimbing untuk benar. Boleh baca maulid asal tertutup auratnya, jangan sampai ada ikhtilat, jangan sampai begini begitu. Nah itu nggak apa-apa, bagus. Nah karena itu acara seperti begini, subhanallah, sejuk. Ini Bapak Wakapolda juga senang kalau begini. Nggak ada demo ini Pak. Kumpulnya orang ini bukan untuk rame-rame, untuk menyudutkan, tapi kumpulnya ini sama-sama untuk menghaturkan salam dan sholawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Ini buktinya. Maulid ini bisa mengumpulkan kita bersama. Antara ulama dan habaib, antara aparat dan ulama dan habaib, antara pejabat, aparat, ulama dan habaib bisa bersatu berkat maulid. Alhamdulillah. Karena itu teruskan acara demikian ini, tapi kualitasnya ditingkatkan. Jangan kuantitasnya, wah yang hadir banyak, kualitasnya. Jadikan maulid ini menambahi kita cinta kepada Rasulullah. Jadikan maulid ini untuk menyambai kita rindu kepada Nabi. Dengan harapan insya Allah nanti di hari kiamat kita disambut oleh Nabi. Begitu. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan kepada Anda, Ustadz, Habib, Kiai, Bapak, ada si fulan si A kirim salam kepada Anda. Datang lagi orang lain, si fulan kirim salam. Masuk
WA atau SMS, kirim salam dari pecintamu, daripada orang yang selalu merindukanmu, yang selalu mengagungkan kamu. Pasti penasaran, ingin ketemu siapa orang ini yang setiap saatnya kirim salam kepada aku. Harapan kita salam setiap saatnya kepada Nabi dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi akan cari kita, siapa orang Medan, siapa sekitar Medan, orang Sumatera Barat ya, Sumatera Utara ini yang sering salam kepada aku, di hari kiamat akan ditemui dan berikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin ya Rabb. Nah, jadikan kami umat yang bukan hanya cinta kepada Nabi tapi dicintai oleh Nabi. Umat yang bukan bahagia dengan Nabi tapi juga bisa membahagiakan Nabi. Umat yang bukan hanya membanggakan Nabi tapi umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi. Ya Allah, jadikan Nabi lebih kami cintai daripada air ketika kami kehausan, daripada makanan ketika kami kelaparan. Ya Allah, jadikan kami orang yang hidup atas dasar cinta kepada Nabi, mati juga karena cinta kepada Nabi. Nanti di hari kiamat kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mengaku banyak berdosa, kami mengaku banyak bersalah, kami memohon berkat Nabi Muhammad. Dengan syafaat Nabi Muhammad, bubarkan kami dari majlis ini, Engkau ampuni semua dosa kami, Engkau maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, jangan dijadikan maksiat kami menghalangi kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami orang yang beruntung nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad, bisa kami bersentuhan tangan kami dengan tangan Nabi Muhammad, bisa kami menjadi orang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, bisa kami bisa meminum dari telaga Nabi Muhammad. Ya Rabb, Engkau tidak mentakdir kami bisa dekat dan memandang makhluk yang mulia itu, tapi jadikan kami orang yang bisa bersama beliau ada di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, beri kesempatan kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi di atas dunia ini. Kami ingin bertemu dengan beliau ya Rabb, kami ingin dekat dengan beliau ya Rabb. Jadikan kami dan anak-anak kami tetap dalam agama Nabi Muhammad, tetap beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah akidah kami, jagalah pemikiran kami, jagalah aliran kami. Jangan sampai kami mengikuti orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, anak-anak kami jadikan anak salihin, anak-anak yang saleh. Jaga mereka daripada kerusakan akidah, daripada kerusakan moral. Jauhkan mereka semuanya dari miras, daripada narkoba. Jauhkan mereka daripada perzinaan dan perjudian. Jadikan mereka anak-anak yang salihin, yang bisa kami banggakan dunia sampai akhirat. Jangan Engkau matikan kami kecuali kami sudah merasakan baktinya anak kami kepada kami ya Allah. Mereka bisa membuktikan cintanya mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau mentakdir kami mati, ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, dalam keadaan sakaratil maut, kami memohon ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kami husnul khatimah, untuk meringankan sakitnya sakaratil maut. Dan jika kami telah dihantarkan di liang lahat dan semua meninggalkan kami, datang dua malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya kepada kami mohon ya Allah saat itu hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kami untuk bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan nanti di hari kiamat semua meninggalkan kami, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, maka temukan kami dengan Nabi Muhammad dan jangan Engkau haramkan kami daripada syafaatnya beliau ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita baca salam kepada Nabi, tapi salam rindu ya, salam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bubar dari majlis ini, ayo kita amalkan sunnah-sunnahnya Nabi, salat berjamaah, salawat kepada Nabi, semua sunnah-sunnahnya Nabi
kita ajarkan juga kepada anak kita, biar kita semakin dekat dengan Rasulullah. Salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Ya Rasulullah, salamun alaik. يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى تهري هم أمان الأرض فالذكر أهل البيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الظهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan salam kita kepada Rasulullah. Kemudian ayo kita bacakan Fatihah untuk semua orang-orang soleh, untuk semua para aulia,
baik di negeri kita atau di luar negeri. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat untuk bisa membimbing umat Islam ke jalan yang benar, khususnya Al-Habib Zain bin Sumit, Al-Habib Umar bin Ahmad As-Siggaf, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan ulama-ulama yang lainnya, Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, guru-guru kita semuanya yang ada di sini, kiai-kiai kita, habaib kita, mudah-mudahan panjang umur, khususnya Kiai Al-Haj Mufti, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Demikian juga pejabat pemerintah, Kapolda kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Allah jaga daripada segala bala dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Indonesia dijadikan negeri yang aman, sentosa, penuh dengan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mahabbata habibina Muhammad sallam, habibna ilaihi ya rabbal alamin, ij'alna minal muhibbina lahu wal mahbubina indah, ahyina ala mahabbatih wa amitna ala mahabbatih, wahsyurna yawmal qiyamah fi zumratih ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin ya rabbal alamin. Ma arzuqna ru'yatahu yaqdatan wa manama, ijma'na bihi ya Rabb fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan insya Allah